Yang terakhir kata Rasulullah, wayantiku fiha ruwaibidah, dan tibalah saatnya ruwaibidah angkat bicara. Kila wa ma ruwaibidah, ditanyakan, apakah ruwaibidah itu ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafihu minal amril ammah, seseorang yang kurang pengetahuannya, kalau boleh kita bilang seseorang yang jahil, yang bodoh, diberikan kepercayaan untuk memimpin sesuatu perkara masyarakat umum. Ini juga sudah kita saksikan dan sudah kita rasakan. Sadar atau tidak sadar, kita sudah memasuki masa-masa akhir zaman. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada hari ini telah disebutkan tadi tanggal 9 Jumadil Akhir, tanggal 22 Desember 2023. Satu pekan kemudian tahun 2023 akan meninggalkan kita. Maka kita akan beranjak kepada tahun 2024. Demikian juga seiringan dengan waktu berakhir tahun 2023, maka akan menghantarkan kita kepada lebih dekat ke suatu masa akhir dunia ini. Banyak Rasulullah mengutarakan tentang tanda-tanda akhir zaman. Salah satunya adalah lam yabqa minad dunya ilal bala wal fitnah. Dunia ini tidak ada yang tersisa, tidak ada yang kekal kecuali bala, cobaan dan fitnah. Satu hadis kemudian Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, nanti akan datang satu tahun atau masa-masa di akhir di mana tahun-tahun itu akan terjadi banyak khadda'at, semacam fitnah. Dan kita saat ini sudah menyaksikan fitnah-fitnah itu. Yang ironisnya lagi, fitnah itu lebih ditujukan kepada umat Islam. Semenjak kita semua barangkali sudah mendengar ketika fitnah itu dilontarkan kepada imam besar Habib Rizik Syihab dan serentetan fitnah-fitnah yang lain, itu adalah semacam fitnah yang keji, yang sama sekali kebenarannya tidak dapat dibuktikan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Maka tuduhan itu adalah tuduhan yang tidak berdasar. Itu adalah semacam fitnah yang besar. Kemudian berlangsung dengan fitnah-fitnah yang lain yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Satu fitnah yang terakhir, ada satu berita, ada satu majelis zikir. Yang namanya majelis zikir adalah orang-orang muslim yang berada di dalamnya. Pembentukan awal majelis zikir diresmikan oleh salah satu partai yang notabene pimpinan pusat partai adalah non-muslim. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana bisa seorang non-muslim meresmikan pembentukan majelis zikir yang dipimpin oleh umat Islam.
Di sekitar situ ada ulama, ada kiai, ada kelompok-kelompok muslim, orang-orang yang soleh, para peserta zikir. Tapi kenapa pimpinan pusat partai non muslim dan orangnya juga mungkin kita semua kenal meresmikan pembentukan majelis zikir? Ini adalah semacam fitnah. Apalagi yang ditujukan kepada kaum muslimin. Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang tanda-tanda kiamat itu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang tanda-tanda kiamat pasti terjadi. Pasti terjadi. Dan saat ini kita sedang menyaksikan apa yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Suatu masa nanti umat Islam banyak seperti buih di lautan. Seperti meja, seperti makanan di meja hidangan menjadi rebutan. Ini sudah terlaksana. Tanpa kita sadari, kita juga sedang menyaksikan. Itu adalah fitnah-fitnah yang sudah merebak di sekitar kita. Tanpa kita sadari, kita sudah menyaksikan fitnah-fitnah itu. Yang kedua, yusaddiqu fihal kazib. Orang-orang yang berkata bohong, orang-orang yang berkata dusta dibenarkan. Para pembohong dianggap benar dan orang yang benar dianggap salah. Ini juga sudah kita saksikan. Sudah berapa banyak umat Islam dikebiri oleh orang-orang yang kazib. Mereka tidak menginginkan umat Islam maju. Mereka tidak menginginkan umat Islam itu berkembang luas. Maka mereka menyebar fitnah dari segala arah dan penjuru, yang pada intinya Islam tidak boleh berkembang. Seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada umat Islam selama umat Islam tidak mengikuti ajaran mereka. Inilah yang kita saksikan. Yang berikutnya kebalikannya, wa yukhawwanu fihal amin. Orang-orang yang dipercaya justru malah dikhianati. Orang-orang yang dipercaya sama sekali tidak dipercayai. Malah sebaliknya, orang-orang yang dikhianati itu adalah orang-orang yang dipercayai. Di negara kita ada satu lembaga yang dipimpin oleh orang-orang yang seperti ini. Maka apa yang terjadi? Kembali kepada kita umat Islam yang akan menjadi korbannya. Oleh sebab itu, mari kita mawas diri terhadap segala macam fitnah yang hadir di tengah-tengah kita. Kemudian wa yu'tamanu fihal khain. Satu amanah diberikan kepada orang-orang yang pendusta. Ini juga sudah kita saksikan. Orang-orang yang tidak bisa dipercayai, mereka diberikan amanah. Diberikan satu jabatan yang jabatan sangat strategis untuk memimpinnya, sehingga amanah itu disalahgunakan, yang memang pada akhirnya akan menyengsarakan umat di kalangan orang-orang Islam yang lebih banyak. Yang terakhir kata Rasulullah, wayantiku fihar ruwaibidah. Dan tibalah saatnya Ruwaibidah angkat bicara. Kila wa ma Ruwaibidah. Ditanyakan, apakah Ruwaibidah itu ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafihu minal amril ammah. Seseorang yang kurang pengetahuannya, kalau boleh kita bilang seseorang yang jahil, yang bodoh, diberikan kepercayaan untuk memimpin sesuatu perkara
masyarakat umum. Ini juga sudah kita saksikan dan sudah kita rasakan. Sadar atau tidak sadar, kita sudah memasuki masa-masa akhir zaman. Jemaah Jumat rahimakumullah. Sekali lagi khatib katakan, apa yang digambarkan oleh Rasulullah 1440 tahun yang lalu pasti terjadi. Kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa menghindar dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka satu solusinya bagi kita adalah yang pertama, istiqomah dengan kebenaran-kebenaran Al-Quran dan hadis. Mari kita sama-sama masing-masing pribadi menjunjung tinggi, menegakkan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Insya Allah umat Islam akan jaya, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis tidak akan pernah tersesat selama-lamanya sampai akhir zaman. Solusi yang kedua adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menjelang akhir tahun, kita muhasabah sejenak, sudah seberapa banyak amal yang kita lakukan sebagai bekal di akhirat nanti. Kemudian apakah sholat, puasa, sodakoh kita yang kita laksanakan, apakah sudah benar? Oleh sebab itu, pilihlah satu ibadah yang ringan dan yang tidak memberatkan, kita amalkan dan kita istiqomahkan. Kalau kita sudah bisa istiqomah dengan sholat yang 5 waktu, alhamdulillah. Namun bila belum, maka sholat 5 waktu kita perbaiki. Yang masih banyak atau yang masih belum sempurna sholat 5 waktunya, mumpung masih ada hayat di kandung badan, sempurnakanlah dan perbaikilah. Bila sholat 5 waktu juga sudah sempurna kita rasa, maka pilih satu amalan ibadah sunnah yang bisa kita istiqomahkan. Banyak jenis-jenis ibadah sunnah: sholat tahajud, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sodakoh, dan membaca sholawat. Karena sholawat itu adalah istighfarmu, sholawat adalah doamu, sholawat adalah pengampunanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah. Menjelang akhir tahun, mari kita muhasabah. Kita periksa kembali, sudah sampai di mana amalan-amalan yang kita laksanakan sebagai bekal di akhirat nanti. Karena kita tidak tahu masa-masa hayat kita, ajal kita datang. Mati tidak menunggu sakit, mati juga tidak menunggu tua, mati tidak menunggu di rumah, tetapi itu adalah semacam kekuasaan dan kehendak Allah. Di mana saja kita akan mengalami kematian. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan diri kita semaksimal mungkin demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Fastabiqul khairat fa'tabiru ya ulil absar.